Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil birri wassilati wa nahana 'anil 'uquq wa ja'ala haqqal muslimi 'alal muslimi min awqadil huquq wa ja'ala lil jari haqqan 'ala jarihi wa in kana min ahlil kufri wal fusuq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi khalaqal makhluq wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul masduq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-natiqi bi afdali mantuq wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi min sabiqi wa masbuq. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan berbagai nikmat dan anugerahnya kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fi birril walidain wasilatil aqaribi wal jiran wa ikramid dhaif. Ini menggemarkan tentang bakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada keluarga dan jiran, dan lagi tentang memuliakan tamu. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jari lil junubi was sahibi bil jam wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian wahai hamba-hambaku, beribadahlah kalian kepada Allah, dan janganlah kamu mensekutukan, mensyarikatkan dengan Allah sesuatu jua pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menafsirkan ini dan beliau bersabda, inna akhwafa ma atakhawwafu ala ummati al-isyraku billah, ama inni lastu aqul ya'buduna syamsa wala qamara wala wasana walakin a'malan li ghairillah wa syahwatan khafiyah. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku itu al-isyrak billah, menyekutukan Allah. Ketahuilah bahwa aku tidak mengata mereka itu menyembah matahari,
menyembah bulan, berhala. Tetapi amal-amal yang diperbuat dengan tujuan selain Allah, dan ada syahwat, keinginan-keinginan yang tersembunyi. Jadi artinya di dalam ayat tadi, wa'budullah, beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan kamu menyekutukan dengan Allah itu sesuatu. Artinya bukan beribadah kepada Allah dan menyembah matahari, bukan itu. Tetapi maksudnya adalah beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskannya karena Allah. Beribadahlah kepada Allah dengan menjadikan Allah sebagai tujuan. Beribadahlah kepada Allah dengan menjadikan Allah sebagai maksud yang dituju. Apabila kita beribadah kepada Allah tapi yang dituju bukan Allah, nah maka itu namanya adalah menyekutukan Allah, atau disebut dengan syirkul asghar, syirik kecil, atau bisa juga disebut dengan riya. Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, ar-riya ala salasati wujuh. Riya itu ada 3 macam. Ahaduha ayya'qida bi asli fi'alihi li ghairillah wa yuridu bihi ayyurafa annahu lillah. Yang pertama, bahwa riya itu adalah seseorang beramal tujuannya bukan karena Allah, tetapi dia menghendaki dikenal orang karena Allah. Inya sembahyang, inya bersedekah, inya memberi makan orang, itu kada karena Allah, tapi inya ingin orang tahu itu karena Allah. Nah ini adalah yang pertama daripada bagian riya. Bersedekahnya itu kada karena Allah, tapi inya hendak dianggap orang karena Allah. Nah itu artinya. Asani yang kedua, yadkhulu fi syai' fa idza tuli'a alaih nasyid. Yang kedua macam riya itu adalah seseorang yang masuk pada sesuatu ibadah. Dia beribadah karena Allah, maka apabila diketahui ibadahnya itu, dia rajin beribadah. Nah ini beribadah itu karena Allah, cuma ada orang tahu, ada orang melihat, lalu tambah rajin, tambah semangat. Nah itu macam daripada riya juga. Al-thalis yang ketiga, dakhala fil amal bil ikhlas wa kharaja bihi lillah fa'urifa bidzalik wa mudiha bihi wa sakana ila madhihim. Yang ketiga adalah dia beramal itu karena Allah sampai selesai amalnya karena Allah, dan kemudian diketahui orang dan dipuji orang, maka dia tentram, senang dengan pujian orang itu. Nah itu bagian daripada riya juga. Nah, riya ini adalah kita ketahui di samping hukumnya sudah jelas termasuk kabair, dosa besar, dan pula riya ini menjadikan amal ibadah itu menjadi tidak ada pahalanya. Nah pahalanya kada ada, dosanya ada. Nah itu riya. Jadi yang dimaksud dengan firman Tuhan wa'budullah wa la tusyriku bih, artinya beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan kamu riya dengan ibadah itu.
bil walidaini ihsana, dan lagi Allah memerintahkan dengan kedua orang tua berbuat baik. Ibu dan bapak berbuat baik. Maksud berbuat baik itu adalah perilaku kita, tingkah laku kita menyenangkan kedua orang tua. Nah, itu ihsan. Ucapan kita, tingkah laku kita, akhlak kita, cara hidup kita, cara berpakaian kita, apapun bila menyenangkan orang tua, itu ihsan, berbuat baik kepada mereka. Dan Rasulullah dengan tegas menyatakan bahwa ridallah biridal walidain wa suhtullah bisuhtil walidain. Keridaan Allah itu letaknya keridaan orang tua. Kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Artinya kalau orang tua kita senang lawan kita, Allah pun senang dengan kita. Orang tua kita marah dengan kita, Allah pun marah dengan kita. Apabila orang tua kita ini marah kepada kita, maka amal ibadah yang kita perbuat itu la yampa, tidak ada manfaatnya. Jadi artinya berbakti kepada orang tua ini adalah menempati urutan kedua dalam agama kita. Sesudah beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, dan berbuat baik dengan keluarga. Berbuat baik dengan keluarga ini sesuatu yang sangat diutamakan. Artinya kalau kita bersedekah, keluarga dulu, hanyar ke orang lain. Wal yatama, berbuat baik dengan yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu tahu orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan? Padzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang bersikap keras, yang tidak menunaikan hak anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak terdorong hatinya untuk memberi makan orang miskin. Nah, ini dimasukkan Tuhan dalam golongan orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat. Banyak hadis Rasulullah SAW yang menceritakan bahwa kalau kita berbuat baik kepada anak-anak yatim ini, dia akan memberi syafaat kita di akhirat. Orang yang sudah dipunis masuk neraka, nah, begitu diserahkan malaikat ini masuk neraka, tapi karena semasa hidupnya dia berbuat baik kepada yatim, akhirnya yatim itu memberikan syafaat, selamat daripada api neraka. Orang miskin yang saleh, orang miskin yang ridha dan sabar, nah ini pun diberi Allah daulah di akhirat, diberi Allah kekuasaan di akhirat. Kan orang-orang miskin yang saleh, orang-orang miskin yang takwa ini lebih dahulu daripada orang kaya masuk ke surga 500 tahun. Itu adalah keistimewaan mereka. Di samping itu mereka diberikan Allah syafaat untuk mencari orang-orang yang dalam dunia pernah memberi pakaian kepadanya,
pernah memberi minum kepadanya, pernah memberi makan kepadanya. Wal jari dzil qurba, dan jiran yang dekat. Wal jaril junub, jiran yang jauh. Pendapat ulama macam-macam tentang jiran ini yang disebut jiran. Ada pendapat ulama yang mengatakan yang namanya jiran itu adalah 40 buah rumah kanan kiri muka belakang. Itu jiran kita. Nang taparak disebut ngarannya jari dzil qurba, jiran dekat. Nang jauh ngarannya jaril junub, nah jiran yang jauh. Ada lagi pendapat ulama nangaran jiran itu adalah andai kata kita bersuara nyaring, kita bakuciak menyeru kadangaran ke sana, itu berarti jiran. Nang kadang-kadangaran lagi itu berarti bukan jiran. Nah itu pendapat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wasahibi bil jambi, dan teman yang di samping, istri. Ujar sebagian ulama artinya berbuat baik kepada istri dengan menunaikan hak-haknya. Wabnis sabil, dan berbuat baik kepada orang-orang yang putus perjalanan. Orang hendak ke Samarinda, sampai di sini habis biaya. Ini ibnu sabil. Nah mereka itu ada hak bagi negeri ini, orang kampung ini ada hak untuk dibantu agar dia sampai kepada yang maksudnya, agar dia sampai ke tempat yang ditujunya. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak yang kamu miliki itu pun ada hak pada diri mereka itu, di mana kita diperintahkan Allah untuk memberikan, menunaikan hak-hak mereka itu. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan bahwa tidak boleh ada yang menyembah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Nah ini menempati yang kedua. Sesudah taat kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah para muhibbin rahimakumullah, di dalam banyak hadis Rasulullah SAW menjelaskan tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat itu parak, di mana anak-anak itu sudah mendurhakai kepada orang tuanya. Nah, kita kesulitan, kita ngalih mencari orang nang bakti lawan kedua orang tuanya. Itu tanda akhir zaman, di mana anak itu, Nabi kita menjelaskan waladat rabbaha. Nah, itu perempuan melahirkan tuannya. Anak yang dilahirkan ini akhirnya jadi tuan oleh ibunya. Nah, jadi ibunya jadi pembantunya, ibunya jadi pembantunya. Mestinya ibu yang dimuliakan, ibu yang dihormati, ibu yang disayangi, justru sebaliknya, ibu jadi pembantunya. Nah itu termasuk tanda akhir zaman. Di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu
barang siapa yang beriman dengan Allah, ujar Nabi, beriman dengan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hendaklah dia memuliakan tamu. Tamu itu apa arti tamu? Nangaran tamu itu nang kayak apa? Para ulama mengatakan tamu itu dhaif itu adalah an-nazil bi ghairihi, orang yang bertempat di tempat orang lain. Itu ngarannya tamu. Nah, kalau orang yang mencari kita tapi belum masuk ke rumah kita, belum tamu. Itu belum tamu, calon tamu. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, kalau kamu hendak ke rumah orang, berikan salam sampai sekian kali, kalau kada ada jawaban, pulang. Nah, kita kada dituntut untuk memberikan izin kepada orang yang ingin menamu kita. Tapi kalau sudah kita izinkan dia masuk ke rumah kita, ini tamu. Nah, setiap tamu itu berhak inya kada bulik 3 hari 3 malam di rumah kita. Jadi ada orang mengantuk, itu belum tamu. Nah, kalau sudah kita buka pintu, sudahnya masuk ke rumah, nah ini tamu, wajib dimuliakan. Artinya kita beri makan nih pada jam makan, kita beri minum, kita sediakan tempat untuk inya istirahat. Nah, sehari kita makani dengan makanan yang istimewa. Nah, hari yang kedua tak kurang sedikit. Nah, hari yang ketiga makanan biasa. Hari yang keempat suruh bulik. Nah, cukup 3 hari. Kewajiban kita memuliakan tamu itu. Jadi orang yang masih belum masuk ke rumah kita, belum kita izinkan masuk ke rumah kita, itu belum tamu. Belum tamu ngarannya. Nah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, hendaklah dia silaturahmi. Orang yang tidak ada berhubungan antara keluarganya itu dianggap kada beriman dengan Allah dan hari kiamat. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, faliyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Disuruh kita berkata-kata yang baik. Kalau kita kada bisa berkata-kata yang baik, lebih baik diam daripada berkata-kata yang tidak baik. Wa an ibni Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuh. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa Jibril berpesan kepadaku dengan jiran. Nah, selalu Jibril memberikan pesan kepada Nabi, jaga jiran, tunaikan hak jiran, hargai jiran. Sampai-sampai aku menyangka ujian Nabi bahwa jiran itu mewaris lawan jiran sebelahnya. Daripada saking kuatnya hubungan jiran dengan jiran yang satunya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat beliau, apa hak jiran itu? Bagaimana kita supaya bisa lulus dengan menunaikan hak jiran itu? Rasulullah SAW menjawab, in istaqradaka akrattahu, kalaunya hendak berhutang lawan engkau, hutangi.
Nah ini jiran. Dan jiran ini kada pilih agama. Jiran kada pilih agama. Walaupun orang Nasrani, walaupun orang Yahudi, apalagi orang Islam nang jahat, tetap ini ada haknya kepada kita. Imam Sahal At-Tustari Romasin betatai lawan orang nang kada Islam. Tetap ada hak jiran. Jadi jiran ini di luar daripada hubungan keagamaan. Walaupun ini orang Yahudi, walaupun ini Nasrani, walaupun ini ahli fasik, ahli zalim, tapi karena tetangga. Nah, kalau kita ada lebihan sesuatu yang mesti diberikan, berikan kepada jiran. Jangan pandang agamanya. Nah, jiran itu jar Nabi haknya jika dia hendak minta hutangi, hutangi. Inistaqradaka aqrattah. Jika dia hendak berhutang, hutangi. Wa inista'anaka a'antah. Jika dia minta pertolongan kepada engkau, tolonglah dia. Engkau tolong akan dia. Wa inihtaja a'taitah. Jika dia ada satu hajat kepada engkau, berikan hajatnya itu. Wa in marida uttah. Jika dia sakit, jenguk, ilangi. Wa in mata tabi'ata janazatah. Jika dia wafat meninggal dunia, antar jenazahnya. Wa in asabahu khairun sarraka wa hayyantah. Jikalau jiran itu ada dapat kebaikan, ada dapat keberuntungan, gembiralah engkau. Jiran ini dapat nafkahnya, keberuntungan. Nah kita mesti gembira. Wa in asabathu musibatun sa'atka wa azzaitah. Jika dia dapat musibah, engkau sedih dan engkau hibur dia. Nah macam-macam lagi Nabi kita menyatakan tentang hak jiran itu. La yu'addiya haqqal jar illal qalil mimman rahimallah. Ujar Nabi kada akan bisa menunaikan hak jiran ini kecuali sedikit orang daripada orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita kada bisa sepenuhnya menunaikan hak jiran ini, nah hendaklah diobati, ditambali dengan doa-doa kebaikan daripada kita. Kita kada tak hilang inya garing, kita kada tak antar jenazahnya, inya berhutang pernah kita kada menghutangi. Nah, banyak hak-hak jiran yang kita kada bisa melaksanakan. Nah untuk menutupi itu perbanyak doa untuk mereka. Allahumma ghfirli dzunubi wali jari. Allah ampuni dosaku, ampuni dosa tetangga-tetanggaku. Itu yang diperbanyak lagi. Nah, kalau kita baca tahlil, baca apa, berikan pahalanya agar disampaikan Allah kepada jiran kita. Nah itu bisa menutupi kelemahan kita terhadap menunaikan hak-hak jiran yang banyak itu. Nah, daripada saking seringnya Jibril mewasiatkan kepada Nabi tentang jiran, sampai-sampai aku menyangka, ujar Nabi, jiran itu mewaris. Muttafaq alaih, hadisnya muttafaq alaih, wa rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi anhuma wa Ibnu Majah wa Nasai an Aisyah radhiyallahu anha. Nah selanjutnya at-targhib bil jihad wa bi talabis syahadah wa ma jaa fi fadliha. ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La
nastaghfirullah, la ilaha illallah, nastaghfirullah, la ilaha illallah, wa natubu ilallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيا أيها الرجل منهم شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على آله.